Langit Jakarta belum sepenuhnya terang saat Ravindra membuka laptopnya di meja kerja lantai 23, gedung perkantoran yang menjulang di kawasan Sudirman. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 7:15, tapi dia sudah ada di kantor seperti biasa. Di sekelilingnya masih sunyi, hanya denting lift dan bunyi printer yang sesekali terdengar. Just sebagai manajer marketing di perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat, Ravindra adalah tipe main-main dalam pekerjaannya. Rapi dalam berpakaian, efisien dalam berpikir, dan dingin mengambil keputusan. Di kantor, ia disegani. Ia dikenal sebagai si robot oleh beberapa karyawan junior karena kedisiplinannya yang nyaris tanpa celah. Namun tak banyak yang tahu, di sela-sela kesibukan dan presentasi, ia menyimpan rindu yang tak pernah benar-benar usai. Di layar ponselnya ada notifikasi dari Mikhaila. "Kamu udah sampai kantor ya? Sarapan dulu, jangan kopi doang." Ravindra tersenyum kecil. Ia membalas cepat. "Iya, roti tadi sempat beli. Kamu udah ngajar?" Balasan datang tak lama kemudian. "Jam 8 nanti. Hari ini cuma 2 kelas. Malam telepon ya?" "Pasti." Mikhaila adalah segalanya yang lembut dari hidup Ravindra. Mereka bertemu saat kuliah di Bandung. Satu organisasi, satu lingkar pertemanan, lalu jatuh cinta dengan perlahan. Mikhaila tidak pernah suka hingar-bingar kota. Itulah sebabnya ketika tawaran mengajar di Yogyakarta datang, dia langsung menerima, meski tahu artinya mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Sudah hampir 2 tahun mereka LDR. Di awal-awal segalanya terasa mudah. Video call setiap malam, kunjungan 2 minggu sekali, kiriman kejutan lewat jasa kurir. Tapi waktu berjalan, kesibukan meningkat dan percakapan pun seringkali hanya sisa tenaga di ujung malam. Ravindra tahu, cinta yang dijaga dari jauh butuh usaha 2 kali lipat. Tapi ia juga tahu, di kota ini, kariernya baru saja mulai menanjak. Ia dipercaya memimpin tim yang kini tengah menangani klien besar, dan semua mata mengawasi langkahnya. Pintu ruangannya terbuka. Dimas, salah satu stafnya, menyodorkan berkas sambil berkata, "Mas Ravin, ini draft kampanye untuk klien Agra. Nanti siang bisa review bareng." Ravindra mengangguk sambil menyimpan ponsel. Wajah profesionalnya langsung kembali. "Jam 2 siang, kita bahas di ruang meeting. Bawa tim kamu lengkap." Hari kembali bergulir. Rapat, revisi, email masuk bertubi-tubi. Tapi di sela-sela kesibukan, Ravindra masih sempat mengecek pesan dari Mikhaila, membaca ulang, lalu menatap keluar jendela. Di balik deru kota ada hati yang ia jaga. Dan meski ia tampak kokoh, di dalamnya ia tahu, cinta ini butuh lebih dari sekadar janji dan telepon malam. Malam itu, Ravindra bersandar di sofa apartemennya yang dingin dan sepi. Hanya suara kipas angin dan desah lalu lintas dari luar jendela yang menemani. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.40. Pekerjaan hari ini selesai lebih lambat dari biasanya. Ia menatap layar ponsel, menimbang-nimbang apakah terlalu malam untuk menelepon. Tapi Mikhaila selalu menunggunya. Panggilan tersambung. Beberapa detik kemudian, wajah Mikhaila muncul di layar. Rambutnya diikat asal, wajah polos tanpa riasan, dan mata yang menyisakan letih namun tetap hangat. "Hai," sapa Ravindra pelan. Mikhaila tersenyum. "Baru selesai kerja?" "Iya, hari ini agak chaos. Ada revisi mendadak dari klien," jawab Ravindra sambil menarik napas dalam. Mereka mengobrol ringan, tentang mahasiswa Mikhaila yang terlambat masuk kelas, tentang kolega Ravindra yang membuat kesalahan input data, tentang makanan yang mereka makan hari itu. Percakapan yang biasa tapi terasa penting karena waktu mereka begitu sempit. Namun perlahan, obrolan bergeser. "Aku lagi mikir, Vin," kata Mikhaila, mengubah nada suaranya jadi lebih serius. Ravindra menegakkan punggungnya. "Apa?" "Kalau 1-2 tahun ke depan kita tetap kayak gini, kita mau kemana sebenarnya?" Pertanyaan itu menggantung lama. Ravindra tak langsung menjawab. Ia tahu, ini bukan kali pertama Mikhaila membicarakan arah hubungan mereka, tapi kali ini terasa lebih mendesak. "Aku ngerti kamu sibuk, karier kamu lagi bagus-bagusnya, tapi aku juga nggak mau hubungan kita cuma jadi panggilan video sebelum tidur," lanjut Mikhaila. "Aku juga mikirin ini, Kay. Tapi apa kamu rela ninggalin Yogyakarta? Kamu suka banget di sana." Mikhaila terdiam sejenak. "Kalau cuma tentang tempat, kita bisa kompromi. Tapi aku butuh kepastian. Aku ingin tahu kamu benar-benar akan memperjuangkan ini." Ravindra mengusap wajahnya, merasa bersalah tapi juga tertekan. "Aku nggak mau asal janji. Aku memang sedang bangun sesuatu di sini. Tapi itu semua buat masa depan kita. Kadang aku merasa kamu bangun masa depan yang kamu pikir tepat. Tapi nggak kamu tanyakan dulu, apakah itu juga yang aku inginkan?" jawab Mikhaila dengan suara pelan, namun menusuk.
Diam menyelimuti percakapan mereka. Saling cinta saja tidak cukup. Itu sudah mereka sadari. Yang sulit adalah menyatukan dua hidup yang berjalan ke arah berbeda. Sebelum menutup panggilan, Mikaela berkata, "Aku sayang kamu, Finn. Tapi aku nggak bisa terus-menerus jadi penonton dari kejauhan." Ravindra mengangguk. Matanya terasa berat, tapi bukan karena kantuk. "Aku juga sayang kamu, Kay. Lebih dari yang kamu kira." Panggilan terputus. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Ravindra merasa ada yang retak meski belum sepenuhnya pecah. Di luar kota tetap sibuk, tapi di dalam apartemen itu, Ravindra mulai berpikir, karier bisa dibangun ulang, tapi cinta yang tak dijaga bisa hilang selamanya. Keesokan harinya, Ravindra kembali disambut rutinitas kantor yang padat. Meeting demi meeting berlangsung tanpa jeda. Anggota timnya bergerak cepat menyiapkan kampanye besar untuk klien Agra, perusahaan kosmetik yang ingin masuk ke pasar digital dengan gebrakan baru. Di tengah briefing siang itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah percaya diri. Tingginya semampai mengenakan blazer krem yang serasi dengan kemeja putih dan celana panjang warna arang. Rambutnya digulung rapi dan senyumnya menyapu ruangan dengan mudah. "Maaf terlambat, aku tadi dari presentasi di tim desain," katanya sambil duduk. Ravindra menoleh. "Kamu pasti Nadine. Selamat bergabung di tim marketing." Nadine mengangguk sambil menyodorkan tangan. "Terima kasih, Mas Ravindra. Senang bisa kerja bareng." Nadine adalah anggota baru, pindahan dari cabang Surabaya. Ia bergabung sebagai spesialis digital campaign, bidang yang langsung berada di bawah koordinasi Ravindra. Meski baru, ia cepat berbaur dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam analisis tren pasar dan strategi media sosial. Hari demi hari, Ravindra mulai sering bekerja lebih lama dengannya, bukan karena keinginan pribadi, tapi karena pekerjaan memang menumpuk. Nadine punya inisiatif tinggi dan tidak segan memberikan masukan. Di ruang kerja, mereka jadi pasangan yang solid, profesional, cepat, dan efisien. Namun, mulai ada hal-hal kecil yang membuat Ravindra tidak sepenuhnya nyaman. Seperti ketika Nadine dengan santai berkata, "Mas Ravin, kamu tuh terlalu serius. Sesekali coba pulang cepat, makan enak, nonton film, jangan kerja terus." Atau ketika dia membawakan kopi kesukaan Ravindra ke mejanya pagi-pagi, lengkap dengan sticky note bertuliskan, "Jangan lupa senyum." Awalnya, Ravindra menganggapnya sebagai bentuk perhatian biasa. Tapi kemudian, koleganya mulai berbisik-bisik. "Kayaknya si Nadine suka Mas Ravin deh," ujar salah satu staf sambil tertawa kecil di pantry. Ravindra mulai merasa tak nyaman. Ia tahu batas antara profesional dan pribadi harus dijaga. Tapi Nadine seolah tidak peduli. Suatu malam, setelah lembur menyusun presentasi, Nadine berkata, "Kalau kamu nggak keberatan, kita makan dulu yuk. Aku lapar banget, dan kamu pasti juga belum makan kan?" Ravindra ragu. Ia melihat jam pukul 9 malam. Ia tahu Mikaela menunggu telepon. "Aku ada janji telepon malam ini." "Lain kali aja ya," jawabnya singkat. Nadine tersenyum samar. "Oh, pacar?" "Iya," jawab Ravindra tegas. "Kami udah lama, LDR." Seketika ekspresi Nadine berubah sedikit, tapi ia cepat menutupinya. "Berarti hebat juga ya, bisa tahan LDR. Aku pribadi nggak sanggup sih." Ravindra hanya tersenyum kaku. Sepulang dari kantor malam itu, ia membuka ponsel dan menemukan pesan dari Mikaela. "Hari ini kamu sibuk ya? Nggak apa-apa. Istirahat yang cukup ya." Tak ada nada marah. Hanya pengertian yang justru menyesakkan. Ravindra duduk di tepi ranjang menatap layar ponsel lama. Ia mulai menyadari bukan hanya jarak yang menguji hubungan mereka, tapi juga hadirnya orang lain yang perlahan bisa mengisi ruang kosong jika ia lengah. Dan ia tahu, satu keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Aroma kopi dan hujan sore hari menyatu di udara Jakarta ketika Mikaela turun dari taksi di depan kantor Ravindra. Ini adalah akhir pekan yang sudah lama ingin ia wujudkan. Kejutan kecil untuk kekasih yang sudah beberapa minggu terasa semakin jauh. Ia tidak memberitahu Ravindra akan datang. Dalam pikirannya, mungkin kehadiran langsung bisa memperbaiki komunikasi yang mulai renggang. Ia rindu, bukan sekadar suara, tapi kehadiran yang nyata. Dengan mantel tipis dan rambut agak basah karena gerimis, Mikaela menyusuri trotoar ke arah kafe kecil di sebelah kantor Ravindra. Ia tahu Ravindra sering singgah di sana sepulang kerja, apalagi kalau lembur. Saat matanya menyapu ruangan dari balik kaca jendela, langkahnya terhenti. Di salah satu meja pojok, Ravindra duduk bersama seorang wanita yang langsung dikenalnya, Nadine. Mereka tampak sedang tertawa, kepala agak mendekat satu sama lain, seolah dunia luar tidak ada. Ada kopi, 2 piring makanan ringan, dan tablet di atas meja yang menampilkan slide presentasi.
Tapi tak satu pun dari itu yang bisa menjelaskan keakraban di antara mereka. Hati Mikaela berdesir tak nyaman. Ia bukan tipe yang cemburuan berlebihan, tapi ini bukan sekadar perasaan. Ia masuk, langkahnya tenang namun tegas. Ravindra baru sadar saat Mikaela berdiri tepat di samping mejanya. "Kai?" Ravindra berdiri kaget. Nadine terlihat sedikit panik, tapi mencoba tersenyum. "Hai, kamu pasti." "Mikaela," potong Mikaela cepat menatap Ravindra. "Aku lagi di Jakarta. Pikirku akan menyenangkan kalau bisa makan malam bareng." Ravindra menatapnya, lalu kembali pada Nadine yang sudah berdiri. "Nadine, maaf, kita lanjutkan kerjaannya Senin ya?" Nadine hanya mengangguk canggung dan pergi setelah menyapa singkat. Mikaela dan Ravindra pun melangkah keluar kafe tanpa banyak bicara. Hujan mulai turun sedikit lebih deras. Di dalam mobil, keheningan begitu pekat hingga suara wiper terdengar seperti detak jantung. "Aku tahu kamu sibuk," kata Mikaela akhirnya. "Tapi kalau kamu sudah merasa sendiri lebih nyaman, bilang. Aku cukup dewasa untuk menerimanya." Ravindra menggeleng cepat. Enggak seperti itu. Aku nggak pernah berniat." "Nadine itu rekan kerja Kay. Dia memang terlalu dekat, tapi aku nggak punya perasaan apapun ke dia." "Tapi kamu juga nggak menjagaku," ucap Mikaela lirih. "Kamu nggak menjaganya tetap profesional. Kamu kasih ruang untuk sesuatu yang seharusnya nggak tumbuh." Ucapan itu menampar, tapi benar. Ravindra terdiam. Ia menyadari bukan Nadine yang jadi masalah, tapi dirinya sendiri yang perlahan mulai lengah. Memberi celah karena merasa hubungan mereka bisa menunggu. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu larut di kerjaan dan aku biarkan kamu merasa sendirian. Tapi percayalah, aku nggak pernah berpikir untuk menggantikan kamu." Air mata mulai menggenang di mata Mikaela, tapi ia tahan. "Aku nggak minta kamu sempurna, Vin. Aku cuma minta kamu ingat, kita sedang memperjuangkan sesuatu, dan perjuangan itu harus dua arah." Mobil kembali sunyi. Malam itu, mereka tidak menginap di tempat yang sama. Mikaela memilih tinggal di rumah temannya. Tidak ada kata putus, tapi ada jeda. Waktu untuk berpikir, untuk bertanya, apakah cinta ini masih cukup kuat menyeberangi jarak, perbedaan, dan godaan? Dan dibalik kesepian yang menyiksa, Ravindra tahu, jika ia tidak mulai berubah, ia akan benar-benar kehilangan satu-satunya hal yang paling berarti dalam hidupnya. 3 minggu telah berlalu sejak pertemuan yang menyakitkan itu. Jakarta tetap padat, jalanan tetap bising, kantor tetap sibuk. Tapi hidup Ravindra terasa berbeda. Sepi yang biasanya bisa diisi dengan pekerjaan, kini terasa seperti ruang kosong yang menggema. Mikaela tidak memutuskan hubungan, tapi ia juga tidak menghubungi seperti dulu. Tidak ada telepon sebelum tidur. Tidak ada pesan, jangan lupa makan. Bahkan sekadar emoji pun tidak. Ravindra tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia tahu luka itu tidak dalam karena satu kejadian, tapi karena akumulasi dari percakapan yang tertunda, perhatian yang tergantikan, dan ruang yang tak lagi terisi. Suatu sore, Ravindra duduk di rooftop kantor, membawa selembar kertas berisi presentasi yang sebenarnya bisa ia delegasikan. Tapi hari itu, pikirannya terlalu kusut untuk fokus pada kampanye apapun. Nadine datang, membawa 2 gelas kopi. "Kamu makin jarang ngomong di kantor," katanya sambil duduk. Ravindra menoleh dan tersenyum tipis. "Banyak yang dipikirkan. Aku minta maaf kalau keberadaanku selama ini bikin gak nyaman atau memperkeruh keadaan," ujar Nadine jujur. Ravindra mengangguk pelan. "Bukan kamu yang salah. Aku yang harusnya lebih sadar batas." Diam sejenak. "Dia orang yang berarti banget ya?" tanya Nadine akhirnya. "Iya, dan aku hampir kehilangannya." Setelah Nadine pergi, Ravindra duduk lama dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak lembur. Ia pulang cepat, membuka galeri ponsel dan melihat foto-foto lamanya dengan Mikaela. Dari foto kereta malam ke Bandung, selfie di pantai Parangtritis, hingga momen saat mereka berdebat sambil tertawa. Ia menyadari selama ini ia terlalu sibuk mengejar versi stabil dari masa depan, tapi lupa bertanya apakah Mikaela merasa bahagia di dalamnya. Malam itu, ia mengambil langkah kecil. Ia menelepon. Mikaela mengangkat dengan suara datar. "Ada apa?" "Aku cuma pengen bilang, aku kangen, dan aku ngerti sekarang kenapa kamu kecewa." "Hening sebentar. Aku nggak butuh kamu jadi sempurna, Vin," jawab Mikaela. "Tapi aku butuh kamu sadar bahwa hubungan ini bukan jeda dari hidupmu. Aku ini bagian dari hidupmu." "Aku ngerti," kata Ravindra pelan. "Karena itu aku ambil cuti sebulan. Aku minta atasan izinkan kerja remote. Aku mau ke Jogja. Kalau kamu masih mau ketemu, aku pengen benerin semuanya." Untuk beberapa detik, tak ada suara. Tapi Ravindra bisa dengar napas Mikaela yang sedikit berat, seolah menahan perasaan yang sudah lama tertahan. "Datanglah,"
ucap Mikhaila akhirnya. Tapi bukan buat minta dimaafkan. Datanglah kalau kamu benar-benar mau mulai dari awal. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ravindra bisa tersenyum tulus. Ada jalan pulang, dan ia siap menapakinya selangkah demi selangkah. Langit sore itu berwarna oranye keemasan, khas langit musim kemarau. Suara becak, riuh pengamen jalanan, dan aroma gudeg dari warung pinggir jalan menyambut kedatangan Ravindra yang turun dari taksi dengan koper kecil di tangan dan detak jantung yang tak karuan. Sudah 2 tahun lebih, ia tidak menginjak kota ini dengan niat penuh. Jogja yang dulu ia kenal bersama Mikhaila, dengan angkringan favorit mereka, jalan kaki di Malioboro, dan senja di Tugu. Semua kenangan itu kini terasa seperti lembar buku yang sudah berdebu, siap dibuka kembali dengan hati-hati. Mikhaila menjemputnya di stasiun. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans, rambut digerai tanpa banyak gaya. Namun bagi Ravindra, tak ada pemandangan yang lebih menenangkan dari itu. "Hai," kata Ravindra, ragu tapi penuh harap. Mikhaila membalas dengan anggukan kecil. "Sudah lama." Di dalam mobil, mereka banyak diam. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena hati-hati. Seperti 2 orang yang baru belajar bicara lagi setelah lama bisu. Sore itu mereka makan di warung makan kecil, duduk di bangku kayu yang agak goyah dengan piring-piring sederhana dan teh hangat. Mikhaila mengajak Ravindra berbincang, perlahan. Bukan membahas masa lalu, tapi sekarang, apa yang sedang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan yang lebih penting, apa yang mereka ingin wujudkan bersama. "Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus ke pencapaian," ujar Ravindra. "Kupikir, kalau aku sukses, kamu akan bahagia. Tapi ternyata aku lupa tanya, apa sih yang bikin kamu bahagia?" Mikhaila menatapnya dalam. "Dan kamu?" Ia balik bertanya. "Apa kamu bahagia kalau aku tetap di sini? Apa kamu bisa hidup tanpa harus merasa harus menang di Jakarta dulu, baru bisa menikahiku?" Ravindra tersenyum kecil. "Aku pikir kebahagiaan itu bentuknya bukan satu. Mungkin kita bisa bangun ulang cara kita bahagia." Beberapa hari kemudian, mereka mulai menjalani rutinitas bersama. Ravindra kerja remote dari kafe atau perpustakaan, sementara Mikhaila tetap mengajar. Malam mereka isi dengan makan sederhana, membaca buku berdua, dan sesekali jalan sore ke tempat-tempat yang pernah mereka datangi dulu. Yang berubah adalah cara mereka bicara. Lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih mendengarkan. Konflik masih ada, tapi tak lagi menjadi medan perang, melainkan pintu pemahaman. Pada minggu ketiga, saat duduk di tepi embung Langgeran, Mikhaila bertanya, "Kalau kamu balik ke Jakarta nanti, kamu yakin kita nggak akan balik ke pola lama?" Ravindra menarik napas. Ia menggenggam tangan Mikhaila. "Aku nggak akan kembali ke sana untuk mengejar yang lama. Aku akan kembali untuk menyiapkan rumah, pekerjaan yang fleksibel, dan hidup yang kita jalani bareng. Bukan sendiri-sendiri lagi." Dan sore itu, di antara langit ungu dan suara jangkrik mulai muncul, Mikhaila tersenyum sambil berkata, "Kalau kamu benar-benar siap, aku juga siap jalan sama kamu. Sampai manapun." Setahun telah berlalu sejak Ravindra memutuskan untuk kembali ke Jakarta dengan niat yang berbeda. Ia tidak lagi dikuasai ambisi untuk naik jabatan secepat mungkin. Kali ini, ia bekerja dengan irama yang seimbang. Hidupnya tak lagi soal target dan grafik pertumbuhan, melainkan tentang ruang untuk bernapas dan tempat pulang yang ia bangun bersama Mikhaila. Nadine sendiri sudah pindah ke divisi lain setelah rotasi tim. Mereka tetap menjalin hubungan profesional, dan kini batasnya jelas. Ravindra tahu setiap pilihan kecil bisa berdampak besar, dan ia memilih untuk menjaga yang paling berarti. Mikhaila akhirnya pindah ke Jakarta setelah mendapat tawaran mengajar di universitas swasta ternama. Prosesnya tidak mudah. Banyak kompromi, banyak diskusi. Tapi mereka melaluinya bersama. Dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Mereka tinggal di apartemen kecil di Tebet. Tidak mewah, tapi cukup. Ada rak buku yang penuh novel dan jurnal pendidikan milik Mikhaila, dan meja kerja Ravindra yang sederhana. Dapur mungil, mereka sering dipenuhi aroma tumisan buatan Mikhaila atau kopi pagi yang diseduh Ravindra. Lalu, datanglah hari itu, di sebuah taman kecil yang biasa mereka datangi untuk membaca dan bersantai di akhir pekan. Ravindra berdiri gugup, membawa sebuah kotak kecil berwarna navy. Langit sore itu cerah, dengan awan tipis menggantung lembut. "Mikhaila," katanya pelan saat wanita itu menghampiri. "Aku pernah hampir kehilangan kamu karena terlalu sibuk merancang masa depan sendirian. Tapi sekarang aku tahu, aku ingin masa depan itu ada kamu di dalamnya. Bukan di samping, tapi bersama." Ia berlutut, membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana bersinar di dalamnya. "Will you marry me?"
Air mata Mikhaila jatuh begitu saja. Ia mengangguk, tertawa, dan menangis di saat yang sama. Iya, tanpa ragu sedikit pun. Dan begitulah, beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah upacara kecil yang intim. Di hadapan keluarga dan sahabat terdekat, Ravindra dan Mikhaila mengucap janji bukan untuk hidup yang sempurna, tapi hidup yang diperjuangkan bersama. Satu atap, satu janji, dua hati yang tak lagi berjalan sendiri.